Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai masyarakat desa dan perkembangannya. Saya sendiri, Baik Sophie Nadiawati, NIM C1G020059. Saya Dias Mardianti, NIM C1G020067. Saya Iftilatul Febrianingsih, NIM C1G020078. Tujuan dari pembuatan video kali ini untuk memberikan gambaran tentang perkembangan masyarakat desa yang sangat kompleks dikaitkan dengan aspek sosial masyarakat desa bagi pembaharuan dan pembangunan desa secara berkesinambungan. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis Universitas Mataram. Berikut penjelasan kami mengenai masyarakat desa dan perkembangannya. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal masyarakat tersendiri. Masyarakat desa sebagai bagian dari integral wilayah seharusnya mendapat perhatian khusus dalam konteks perkembangannya, sehingga tidak menampilkan sosok yang senjang dengan kota sebagaimana yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat pedesaan. Kawasan pedesaan yang identik dengan pertanian harus senantiasa memperhatikan potensi dan daya dukung untuk memberikan kontribusi yang proporsional bagi pembangunan desa tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beberapa karakteristik, yaitu pertama, mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, sikap, dan tingkah laku. Yang kedua, kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang final dalam memecahkan persoalan. Yang ketiga, faktor geografis juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya adanya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya. Yang terakhir, rasa kekeluargaan masyarakat desa lebih kuat. Karakteristik yang dimiliki oleh para petani di pedesaan yang pertama adalah adanya rasa ketidakpercayaan terhadap para petani dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah pandangan yang sempit menyebabkan kesempatan untuk maju selalu terbatas. Ketiga adalah rasa enggan untuk menciptakan ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru di kalangan petani. Biasanya kondisi ini berada dalam desa yang relatif belum berkembang. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk meraih masa depan yang sangat kurang, sehingga banyak sekali kita temui bahwa masyarakat di pedesaan itu baik dalam pendidikan ataupun pekerjaan cukup rendah. Yang kedua, tipologi masyarakat desa. Tipologi masyarakat desa dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, dari segi kebutuhan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, yaitu ada desa pertanian, ada desa industri, dan ada desa nelayan atau desa pantai. Desa pertanian yaitu di mana seluruh anggota masyarakatnya terlibat dalam bidang pertanian. Sedangkan desa industri yaitu di mana pendapatan masyarakatnya itu berhubungan dengan industri kecil atau kerajinan yang ada di desa-desa tersebut. Dan yang terakhir adalah desa nelayan atau desa pantai, di mana pendapatan masyarakat di desa tersebut itu melalui pantai atau perikanan. Tipologi masyarakat desa yang kedua yaitu dari segi pola pemukiman. Yang pertama, farm village, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang di desa tersebut. Yang kedua, nebulous farm village type, yaitu suatu desa yang dimana sebagian orang berdiam di suatu tempat dan yang lainnya atau sebagiannya lagi menyebar keluar bersama ladang dan sawah mereka. Dan yang terakhir adalah arranged isolate farm village type, yaitu suatu desa di mana orang-orang berkumpul atau berdiam diri di pusat-pusat perdagangan dan selebihnya berada di sawah dan ladang mereka. Tipologi masyarakat desa dari segi perkembangan masyarakat. Yang pertama, desa tradisional atau pradesa, di mana seluruh kehidupannya masih bergantung dengan alam sekitarnya. Yang kedua, desa swadaya, yaitu desa yang memiliki kondisi yang relatif statis tradisional, di mana masyarakat masih sangat
bergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Yang ketiga, desa swakarya atau desa peralihan, di mana kondisi desa sudah mulai disentuh oleh pembaharuan dan masyarakat sudah tidak bergantung pada kemampuan pemimpinnya. Jadi, pembangunan wilayah perkotaan seharusnya berbanding lurus dengan pembangunan wilayah desa, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap pembangunan wilayah perkotaan. Masalah yang terjadi di kota tidak lepas karena adanya problem masalah yang terjadi di desa. Kurangnya sumber daya manusia yang produktif akibat urbanisasi menjadi masalah pokok yang serius yang harus diselesaikan. Dan paradigma yang sempit bahwa dengan mengadu nasib di kota membuat kehidupan bahagia dan sejahtera menjadi masalah yang serius. Problem itu tidak akan menjadi masalah serius apabila pemerintah lebih fokus terhadap pembangunan dan pengembangan masyarakat di desa yang tertinggal, yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan di desa serta mengaliri investasi dan juga menerapkan desentralisasi otonomi daerah untuk memberikan keleluasaan pada setiap daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat di pedesaan tersebut.